Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina fa innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, ikhwan akhwat, kaum muslimin muslimat, al-mu'takifun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di hari-hari terakhir, bahkan di jam-jam terakhir. Tidak tahu apakah Ramadan yang akan meninggalkan kita atau kita yang akan ditinggalkan oleh Ramadan. Ala kulli hal, kita berdoa, berharap, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan. Oleh karena itu selalu kita bersyukur, mengingat-ingat kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu mudah-mudahan semakin bertambah nilai keimanan kita di hadapan Allah. Karena Allah senang, suka kepada hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Yang kedua, perbanyak kita selalu membaca salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan kita selalu istiqomah, kokoh mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan ini bukan pekerjaan yang ringan, butuh keseriusan, butuh kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu mudah-mudahan pada saatnya ketika kita nanti meninggal, kita tidak bergeser sedikit pun dari mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah i'tikaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an menyebutkan beberapa indikator tanda keberhasilan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah di bulan Ramadan. Sama dengan kalau kita sekolah mengikuti pelatihan keterampilan, itu ada standar kelulusannya. Ya. Saya dulu kuliah selama 7 tahun gratis, gak bayar walaupun hanya serupiah pun tidak. Justru malah kita setiap bulan mendapatkan biaya tambahan, dan ini gak umum di sekolah kita. Tapi ada standar, tidak boleh nilai kita kurang dari 60. Begitu kurang dari 60 maka sudah secara otomatis nama kita hilang dari list absen itu, dan otomatis kita bukan lagi peserta yang menerima beasiswa. Nah, ini Ramadan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan, mari kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah berhasil atau masih perlu terus kita perbaiki, bahkan kita tambal, dan bahkan sampai kapanpun terus kita berusaha untuk meningkatkannya. Ini ada minimal 4 hal yang menjadi indikator keberhasilan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Yang pertama, indikatornya adalah seorang hamba yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, ketakwaannya semakin bertambah dan berlipat-lipat. Ya. Karena apa? Karena tujuan utama daripada puasa di bulan Ramadan dengan semua ibadahnya, dari mulai sahur, kemudian tilawah Quran, kemudian memperbanyak berdoa, memperbanyak sedekah, dilanjutkan lagi malamnya dengan qiyam, ya. Ini pada intinya kata Allah, la'allakum tattaqun. Bahkan diulang 2 kali, la'allahum yattaqun. Makanya kita berdoa mudah-mudahan seperti nama masjid ini, Masjid Al-Muttaqin. Kita semua di bulan Ramadan ini semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan takwa itu kata para ulama umumnya yang didefinisikan adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Kalau kita semua ingin mengecek apakah kita tidak bertakwa atau tidak, lihat apakah kita semakin semangat ketika ada awamir, perintah-perintah Allah. Hari ini kita melihat di bulan Ramadan, padahal ini adalah bulan yang luar biasa peningkatannya untuk orang-orang yang bertakwa. Ada saja justru orang yang mereka bukan imtisal, malah mereka menjauh, bahkan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak malu-malu di siang bolong di bulan Ramadan di hadapan orang. Walaupun mungkin kalau ada orang yang dia berbuka masih sembunyi-sembunyi, masih ada iman. Tapi kita lihat tidak sedikit di pinggir jalan, di hadapan halayak banyak orang. Padahal mereka tahu yakin seyakin-yakinnya bahwa puasa ini adalah perintah siapa? Perintah Allah. Tapi kenapa? Itu minimal, kalaupun masih ada imannya, ketakwaannya sedang turun ke level yang paling rendah. Makanya ini kalau orang-orang bertakwa bukan hanya menjalankan yang wajib, tapi justru malah menambahnya dengan yang sunnah. Bahkan berusaha hanya mengambil sedikit daripada yang mubah. Bahkan berusaha untuk meninggalkan sesuatu hal, bahkan yang sifatnya makruh, apalagi yang sifatnya haram. Ya, makanya kalau kita ingin mengukur apakah Ramadan kita berhasil, coba kita cek apakah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga semakin bertambah atau berkurang, ya. Dan bukti ketakwaan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semakin mencintai yang namanya ihsan. Apa itu ihsan? Berbuat baik yang bukan hanya sekedar ingin menggugurkan kewajiban, itu namanya ihsan. Ya, termasuk malam hari ini, termasuk malam tadi kita melaksanakan sholat tarawih. Secara prinsip sholat tarawih itu orang nggak sholat juga nggak dosa. Tapi kalau ada orang berusaha bahkan sampai waktu-waktu terjepit pun berusaha untuk bisa menunaikan sholat tarawih, itu tingkatannya sudah sampai tingkatan apa? Ihsan. Mengapa? Dia menginginkan kebaikan itu yang paling maksimal, yang paling tinggi. Ya. Kenapa? Karena orang yang menambah sholat yang wajib dengan sholat yang sunnah, itu salah satu tanda bahwa orang ini yuhibbul muhsinin, orang yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk diantaranya sangat mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk di bulan Ramadan ini salah satunya adalah ciri-ciri orang yang bertakwa mampu untuk menahan dari segala hal, termasuk amarah. Ya, termasuk amarah. Karena apa? Sehari-hari selalu ada saja hal-hal yang mendorong kita untuk apa? Marah. Tapi ciri-ciri orang yang ihsan, muhsinin, bertakwa kepada Allah, dia berusaha untuk menahan. Dan tidak mungkin di dunia ini ada manusia yang harus marah dia nggak marah. Tapi kalau orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dia marah tapi mampu mengendalikan. Nah, seperti halnya di sini dikisahkan ada salah seorang di antara salafun shalih, ya, yang ghaza itu marah besar. Karena orang Arab kalau menyebutkan marah hanya dengan kata ghadab. Tapi kalau ini ghaza wal kadhiminal ghaidha, orang yang marahnya itu membuncah, ya. Bukan hanya adu mulut, mungkin tangannya sudah hampir mau memukul orang, ya. Kenapa? Karena pembantunya, gulaman lahu, ya. Seorang pembantunya apa? Dia membawa makanan dan makanannya masih panas jatuh dan mengenai badannya. Bayangkan kita punya pembantu di rumah, kemudian dia membawa umpamanya air sop, kemudian dia terpleset jatuh dan menimpa badan kita, kira-kira marah atau tidak marah? Marah, Masya Allah. Tapi orang ini karena beriman, ketika dia sedang marah puncak-puncaknya, bahkan mungkin hendak memukul pembantunya, apa? Faqalal gulam, dia mendengar pembantunya itu ketika dia sedang marah punya, wal kadhiminal ghaidha, membacakan firman Allah di surah Ali Imran ayat 134. Ya, ciri-ciri orang yang beriman yang diseru oleh Allah nanti, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum
wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddatil muttaqin. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha. Ketika dia marah dia mampu menahan. Kemudian apa? Dia ketika marah langsung terhentak mendengar ayat ini. Dan kita termasuk harus diingatkan, ya, termasuk dalam Islam banyak yang tahu kalau ada kebakaran, ada orang yang berantem, itu sebagian ulama ada yang membolehkan melafalkan azan. Dan ini sudah ada yang berusaha mencoba, dan itu wallahu ta'ala dengan pertolongan Allah. Ada orang sedang baku hantam, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiba-tiba berhenti. Ini juga kadang-kadang kita kalau marah diingatkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, kita harus berusaha untuk menahan. Kenapa? Karena kemarahan itu kalau kita turuti, ujungnya pasti akan selalu negatif. Makanya orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha untuk menahannya. Tidak sampai di situ. Apa kata laki-laki ini? Khazamtu ghaizi, ya Allah, setelah saya mendengar ayat ini, saya tahan marah saya, ya Allah. Kemudian pembantunya ini mengatakan wal 'afina 'anil nas. Bahkan nanti calon penghuni surga itu ciri-cirinya bukan hanya dia bisa menahan ketika marah, karena hanya menahan saja mudah. Tapi ini wal 'afina 'anil nas, dia senang memaafkan. Ya, jadi bukan hanya menahan, karena kalau orang menahan marahnya belum tentu memaafkan. Tapi ini jelas, ya, pembantunya salah, dia mau marah ditahan, kemudian kata pembantunya tidak cukup hanya dengan menahan. Wal 'afina 'anil nas. Allah menyebutkan orang yang bertakwa itu senantiasa senang memaafkan orang lain. Apa kata laki-laki ini? Afautu anka. Kalau gitu saya memaafkanmu. Ya, yang pertama tadi dia menahan marahnya. Yang kedua dia memaafkan kesalahannya. Faqala al-gulam, anak ini, pembantu ini karena dia hafal Quran mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyenangi mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Salah seorang di antara salafus saleh, faqala, maka mengatakan, tadi dia menahan marah sudah, kemudian memaafkan sudah, dia sekarang melakukan perbuatan ihsan. Idhab fa anta hurrun liwajillah, pergi engkau, silahkan pergi, engkau bebas menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Yang tadinya pada saat itu di zaman Rasulullah SAW, generasi sahabat, tabi'ut tabi'in, dan setelahnya bahkan beberapa abad, yang namanya pembantu umumnya adalah dari kalangan hamba sahaya. Makanya sebagian ketika ada kasus-kasus TKI, TKW, itu ada sebagian orang Arab yang masih berpikir bahwasannya pembantu TKW itu sama dengan hamba sahaya. Makanya mereka mukul, bahkan ada yang dikurung, bahkan ada yang disiksa. Dan itu bukan hanya ucapan, dilihat langsung oleh petugasnya bekas-bekas dari pemukulan. Ya, karena pada umumnya memang orang Arab pada saat itu, kalau ada yang menjadi pembantu di rumahnya, itu statusnya adalah abid, itu statusnya adalah mereka hamba sahaya. Ini orang yang tadinya sudah marah, dimaafkan, justru malah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia berbuat ihsan, berbuat kebaikan yang paling maksimal. Justru orang ini malah memerdekakan hamba sahaya, pembantu yang ada di rumahnya yang berbuat kesalahan. Bapak Ibu jamaah sekalian, jamaah itikaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya coba di akhir-akhir di bulan Ramadan, dan boleh jadi kita tidak tahu, boleh jadi ini adalah Ramadan yang terakhir. Kalau kita ingin mengukur sudah berhasil atau tidak berhasil, itu salah satu barometer, alat ukurannya adalah semakin bertakwakah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah semakin dekat kepada Allah, semakin senang dengan kebaikan, secara fitrah kita sudah semakin menjauh dengan keburukan-keburukan, mudah-mudahan absyir, sampaikan kabar gembira, mudah-mudahan pertanda bahwa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ya puasanya jalan, ibadah-ibadahnya juga rutinitas, ikut orang juga kita ikut, tapi kalau kita justru malah yang tadinya sudah baik, justru malah senang dengan ketidakbaikan, malah kita semakin dekat dengan keburukan-keburukan, kita harus berprasangka buruk kepada diri kita sendiri. Jangan-jangan
Ramadan kita, ibadah kita yang kita lakukan selama bulan Ramadan bukan untuk menggapai ketakwaan, tapi kita na'udzubillah mudah-mudahan tidak terjadi dengan diri kita, mungkin hanya ingin dilihat orang, hanya ingin dinilai orang, hanya ingin dikatakan oh bahwa fulan orang ini dia termasuk orang baik, orang yang menjalankan syariat Allah, orang yang menjalankan perintah Allah, padahal dalam hati kita tidak meniatkan bahwa ini dalam rangka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, indikatornya, cirinya, tandanya orang yang Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ketakwaannya semakin bertambah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan, memberikan rezeki kepada kita untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ciri yang kedua yang disimpulkan oleh para ulama daripada ayat-ayat siam orang yang Ramadannya berhasil adalah in kuntum ta'lamun, ketika ilmunya bertambah. Ya, dan secara teori di bulan Ramadan ini sebetulnya majelis ilmu bertambah apa berkurang? Bertambah. Coba Bapak Ibu, ini termasuk pengajian malam-malam jam segini, jam 1.30. Jin aja belum tentu hadir. Jangankan manusia, jin aja belum tentu mau hadir. Ini puncak-puncaknya tidur lelap. Ya. Tapi di Ramadan Allah mudahkan, termasuk kita bisa bangun ini wallahu taala alam. Coba kalau di luar Ramadan saya tidak begitu yakin. Jangankan jamaahnya, pengurusnya pun umpamanya yang buat jadwal belum tentu. Tapi ini di Ramadan, Masya Allah, kita dimudahkan oleh Allah, diringankan oleh Allah. Saya juga kadang-kadang bingung. Coba Bapak Ibu dirahmati Allah, kadang-kadang di masjid itu subuhnya ada pengajian, duhanya ada pengajian lagi. Apalagi kalau program itikaf itu sudah pasti. Nanti zuhurnya ada lagi, minimal kultum. Menjelang berbuka ada lagi pengajian, tarawihnya ada lagi pengajian, malam-malamnya sebelum qiyamul lail juga ada pengajian. Tapi apa? Berkah di bulan Ramadan. Nggak ada yang mengeluh, justru malah semakin apa? Semangat. Kenapa? Karena ketika ilmunya bertambah, ada kemungkinan kekuatan powernya itu bertambah. Orang yang tadinya nggak kuat lama berdiri, orang yang tadinya nggak mungkin, saya kira tidak mungkin 30 hari 29 hari di luar bulan Ramadan kita sanggup melaksanakan puasa. Ada yang sudah pernah mencoba? Berat. Tapi di bulan Ramadan kita dari mulai fajar sampai kita maghrib, tiap hari malamnya ditambah dengan tarawih, tadarus Al-Quran, menghadiri pengajian, majelis ilmu. Bahkan tidak cukup sekarang kalau dengan pengajian seperti ini, kita mendengar juga dari HP, dari berbagai media. Ini adalah sarana sebetulnya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini ilmu kita bertambah. Dan kalau ilmu kita bertambah, insya Allah amal kita juga akan bertambah. Dan amal yang dilakukan, dibangun di atas ilmu, itu kualitasnya pasti berbeda dengan hanya yang sekedar mengamalkan saja. Makanya dalam Islam orang-orang yang berilmu itu bandingannya kata Rasulullah SAW seperti halnya bintang-bintang itu dibandingkan dengan rembulan pada malam ketika sudah muncul Badar. Badar itu bulan hampir sempurna. Ya, itu pasti yang lain ada tapi kecil. Tapi yang Badar ini akan nampak. Ya. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang alim dengan orang yang abid kalau diadukan, itu pasti di hadapan Allah jauh lebih mulia orang yang berilmu ketimbang orang yang hanya dia memperbanyak apa? Ibadah. Karena orang yang memperbanyak ibadah apalagi tidak dibangun di atas ilmu, kesalahannya kemungkinan besar lebih banyak daripada kebenaran. Makanya dalam Islam, jangankan manusia, jangankan orang beriman, jangankan orang muslim, anjing saja punya ilmu, itu levelnya meningkat di hadapan Allah. Kenapa? Karena kalau ada seorang punya anjing, anjingnya dilatih untuk berburu. Ketika dia masuk ke hutan, kemudian anjingnya dilepas dengan bismillah menyebut nama Allah, itu binatang buruannya walaupun dimakan oleh anjing, digigit oleh anjing, itu halal dimakan. Padahal anjing ini secara prinsip hukumnya apa? Najis. Bahkan para ulama fikih bukan hanya najis, menyebutnya apa? Najisun mughallazah.
Najis yang level tingkatannya paling tinggi yaitu najis apa? Mughalladh. Tapi ini karena dilatih, punya ilmu, dan tidak semua anjing bisa. Ya, makanya disebutnya kalbun said, yaitu anjing yang memang diniatkan oleh pemiliknya, dilatih oleh pemiliknya untuk apa? Kerjaannya memburu. Yang statusnya bangkai itu haram, karena ada ilmu berubah menjadi apa? Halal. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap pekan kita membaca surah Al-Kahfi. Kemarin hari Jumat, itu Allah menceritakan ada anjing masuk surga. Anjing masuk surga, bayangkan. Kenapa? Dia mengikut orang-orang yang berilmu. Yaitu siapa? Ashabul Kahfi. Ketika kaumnya semua mereka sepakat untuk syirik kepada Allah, membelakangi Allah. Ada sekelompok orang 7 atau 8 orang plus dengan anjingnya. Justru mereka malah mempertahankan keimanannya kepada Allah. Dan tidak mungkin orang bisa bertahan kalau nggak dibangun di atas ilmu, nggak mungkin. Sama dengan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sholat tarawih, qiyamul lail itu berat apa enggak? Berat. Apa yang mendorong kita? Kok masih mau padahal berat? Ada ilmu, pahala, ya kan? Orang kalau nggak ada iming-iming pahala, kalau kita tidak tahu keutamaan ya nggak mungkin, ya kan? Tapi karena kita tahu, oh ini walaupun berat, pahalanya juga besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini di Ramadan kita sudah ditarbiyah, dididik, dibiasakan, senang hadir di majlis-majlis ilmu, bahkan di malam-malam seperti ini. Makanya harapannya mudah-mudahan di luar Ramadan kita lanjutkan, kita teruskan, dan terus kita senantiasa belajar dimanapun. Termasuk ketika mudik di kampung kita ada kiai, ada guru belajar. Ya. Walaupun hanya mungkin belajarnya secara ilmu, kiai-kiai di kampung kecil, tapi mereka ngamal luar biasa. Saya juga kadang-kadang mikir, itu di kampung-kampung itu ustaz, kiai, dari pertama Ramadan sampai terakhir dia yang imam. Bayangkan Bapak Ibu, 29 hari, 30 hari ngimamin sendiri di musola-musola kecil, di masjid-masjid kecil di daerah-daerah itu mungkin sekitar kita ada. Beda dengan di masjid-masjid kita kan diganti, bertukar. Saya dapat di sini berapa malam saja, ngos-ngosan luar biasa. Tapi ini Masya Allah, karena mereka ikhlas, mereka bertahun-tahun mengamalkan, ringan saja. Ya, padahal jarang di kota-kota ini ada masjid yang imamnya selalu, jarang. Pasti rata-rata. Apalagi masjid-masjid besar bergantian. Ada yang sehari bahkan hanya sekali, ada yang sepekan sekali, ada yang 3 kali selama Ramadan, ada yang 5 hari, ada yang saya tahu wallahu taala alam itu paling tidak setidaknya dalam satu masjid ada 2 imam. Ya. Kenapa? Karena kalau orang ini bukan dengan ilmu dan pertolongan dari Allah, itu berat. Bayangkan bahkan di beberapa masjid ada yang 23 rakaat. Bahkan ada beberapa masjid imamnya dia imam tarawih, kemudian qiyamul lail juga dia jadi apa? Jadi imam. Karena dia menjalankan tugas, dibangun di atas ilmu, mudah-mudahan mendapatkan pahala. Itu semuanya jadi apa? Jadi ringan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mu'takifun, coba di dunia saja, yang membedakan orang yang dia punya mobil, yang membayar supir dengan supir itu apa? Itu level pendidikan biasanya. Ya kan? Orang yang punya mobil bahkan disupiri itu rata-rata level pendidikannya minimal tinggi. Baik itu yang formal ataupun informal. Karena banyak pengusaha-pengusaha itu yang lulusan SD tapi dia belajarnya kemana-mana sebetulnya. Hanya dia tidak mengantongi apa? Ijazah aja. Yakin orang yang dia pengusaha sampai walaupun dia hanya lulusan SD bahkan dibilang wong deso, tapi dia belajarnya pasti kemana-mana. Ya, itu yang membedakan strata pendidikan. Belajar mau tidak belajar, mau menuntut ilmu atau tidak menuntut ilmu. Makanya ini harus kita terus ya. Maka satu-satunya yang disebutkan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ditambah Bapak Ibu hanya satu ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Makanya kita minta kepada Allah, Allahumma rzuqna ilman nafi'an.
Ya Allah, rizkikan, berikan kepada kami, tambahkan apa? Ilmu. Ya, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan kepada saya apa? Ilmu. Karena kalau yang nambah harta berat. Ya, yang nambah harta berat. Orang kalau hartanya bertambah, ilmunya berkurang, ini lebih berat lagi. Kalau orang hartanya bertambah, keimanannya bertambah, ilmunya bertambah, agak ringan. Tapi kalau hanya hartanya yang bertambah, coba bayangkan. Kita dulu yang gak punya rumah, gak punya beban. Gak punya beban apa? Minimal bayar pajak. Gak ada, ingat. Dulu kita yang masih ngontrak, ada yang bayar pajak? Gak ada. Sekarang kita sudah punya rumah. Maka setiap tahun dihantui dengan apa? Bayar pajak. Sudah bayar pajak apa belum? Masya Allah. Tapi kalau ilmu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangankan sedang ibadahnya, kata Rasulullah, orang tidurnya saja, orang yang berilmu boleh jadi ditakuti oleh setan daripada orang yang jahil. Dia sedang melaksanakan ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena tidurnya saja dia niat tuh. Ya. Orang kalau dia sebelum tidur masih sempat baca doa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, itu pasti hatinya sedang hidup, keimanannya sedang bertambah. Dan dari mana itu? Dari ilmu. Ya, makanya ini terus kita belajar, menuntut ilmu, tambah. Dan Ramadan ini mengajarkan kita untuk ini. Ya, karena apa? Orang-orang yang berilmu itu, Masya Allah, kalau harta kita yang menjaga, kalau ilmu justru yang akan apa? Menjaga kita. Kalau harta semakin banyak, semakin berat kita membawanya kemana-mana. Jangan dikira, makanya lihat itu, petugas-petugas yang mengisi ATM itu, saking bebannya berat, sudah mobilnya pakai besi tambahan, sudah ada yang ngawal, bahkan diboleh mereka membawa apa? Senjata tajam. Itu tandanya apa? Orang hartanya bertambah, justru bebannya semakin apa? Bertambah. Tapi kalau ilmu, karena adanya di hati, ya, karena adanya di hati, dia mau tinggal dimanapun, bahkan berada dalam penjara pun, tetap dia merasakan luas. Karena apa? Karena ilmu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kapanpun, dimanapun, pastikan kita minimal paling tidak muhib, pecinta. Ya, senang, minimal senang aja dulu. Ya. Walaupun kita hadir di majelis belum dapat, yang penting senang aja dulu. Ya, apalagi pengajiannya rata-rata apa? Jiping, ngaji kuping. Ya kan? Ngaji kuping. Ya, alhamdulillah. Masih dapat apa? Ilmu. Ya kan? Kalau yang namanya belajar di pesantren nggak ada. Jangankan jiping, orang megang kitab itu sampai coret-coretnya nggak karuan, ya kan? Tapi kita insya Allah hadir di majelis ilmu, menjadi muhib, ya, pecinta ilmu dan ahli ilmu ini, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, ya, dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini termasuk salah satu keberhasilan kita, ya, dalam beribadah. Ya, ini yang kedua. Yang pertama, ketakwaan kita bertambah. Yang kedua, ilmu kita semakin juga bertambah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu jamaah sekalian, mu'takifin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesyukuran kita juga bertambah di bulan Ramadan. Ya, kenapa? Karena orang yang bersyukur kepada Allah itu tandanya bahwa dia tahu diri. Karena ketika kita lahir, dulu bawa apa Bapak Ibu? Nggak bawa apa-apa. Sekarang kita minimal berjalan di atas muka bumi, minimal sudah nambah. Nambah apa? Berpakaian. Ya kan? Kenapa kita dulu lahir nggak bawa apa-apa, sekarang masih punya pakaian, masih ngeluh? Berarti secara nilai sebetulnya kita sudah bertambah apa berkurang? Bertambah. Badan kita, ya. Makanya nanti timbang nih pulang dari sini. Dulu ketika lahir berapa kilo, sekarang berapa kilo? Nah, kira-kira saja ini bertambah apa berkurang? Sampai sekalipun Bapak Ibu nyusut, nanti kita meninggalnya mungkin agak tua, sampai ini tinggal tulang-tulang, saya yakin masih lebih berat ketimbang dulu ketika kita masih lahir. Makanya dalam Islam coba dicek, hampir semua ayat-ayat Al-Quran mendorong supaya kita bersyukur. Bahkan nanti diancam, kenapa penduduk surga itu sedikit? Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang apa? Bersyukur. Ya. Kenapa? Karena orang yang bersyukur itu akan semakin dia mendekat kepada Allah, dia akan ridho dengan takdir Allah.
Ya. Ketika ada yang datang dia tidak merasa pongah, apalagi sombong. Ketika ada yang hilang pergi juga dia tidak merasa apa? Kehilangan yang berlebih-lebihan. Semuanya diterimanya apa adanya. Kenapa? Karena dia yakin yang namanya di dunia ini tidak ada satu jatah rizki pun yang kalau kita meninggal kecuali semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa? Kepada kita. Dan kalau manusia hanya dilihat daripada materinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, awwaluhu nutfah. Kita ini awalnya adalah nutfah, air mani yang hina. Siapa yang mau dihadiahi air mani? Nggak ada. Coba kasih air mani, nggak ada. Ya. Kemudian ketika kita meninggal nanti, jifah menjadi bangkai, bau. Makanya dalam Islam disunnahkan untuk disegerakan, apa ditunda-tunda kalau ada yang meninggal. Segerakan. Kenapa? Karena manusia ditunda sehari saja. Apalagi nggak pakai kafur, apalagi nggak pakai parfum, itu baunya lebih cepat daripada apa? Binatang. Kemudian kalau kita lihat secara materi saja, kita tidak beriman, tidak berilmu, tidak bertakwa kepada Allah, tidaklah kita berjalan kecuali kemana-mana dalam perut ini kita membawa kotoran. Jadi kalau kita buka ini, setinggi apapun derajat kita, dalam perut kita ini yang dibawa apa? Kotoran. Jadi apa yang perlu kita apa? Kita sombongkan di hadapan Allah. Yang ditambah kenikmatannya bersyukur, yang ditambah rezekinya berbagi kanan kiri atas bawah. Yang dikurangi, yakin itu belum tentu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kita, menyenangi kita. Boleh jadi kita sedang diuji. Apakah Allah Subhanahu wa taala tetap menjadi Rabb kita, ilah kita, baik itu dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan apa? Susah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu saya mengingatkan diri sendiri. Kita ini jauh lebih beruntung dibandingkan dengan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja makhluk yang paling mulia. Sampai nanti hari kiamat, rumahnya tidak sesempit kita. Ya. Kalau dihitung hanya 3 kali 4. Makanya bahasa Al-Qur'annya apa? Al-Hujurat. Kamar-kamar kecil yang disekat. Itu, Masya Allah. Tapi sekecil-kecil apapun rumah kita, itu paling tidak, kalau kita lihat teorinya rumah-rumah yang dijual itu, ukurannya paling kecil 36 meter. Berarti masih lebih luas daripada rumahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Makanan yang kita konsumsi dan kita makan, apalagi yang di rumahnya punya kulkas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, makanan yang paling utama yang sering ada di rumahnya hanya air putih dengan kurma. Kita ini mie paling tidak itu lebih daripada 2 jenis makanan. Maka apa yang membuat kita tidak bersyukur kepada Allah? Makanya di Ramadan ini semakin kita bersyukur, dan bahkan di ujung bulan Ramadan wajib hukumnya bagi orang muslim muslimah yang mampu, bahkan anak bayi yang baru lahir, mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan hukumnya wajib. Kalau zakat mal, zakat harta orang-orang tertentu. Kalau ini semua yang mampu. Yang penting patokannya kata para ulama, dia ketika hari raya masih ada jatah lebih untuk dia makan, itu masih tetap wajib mengeluarkan. Ini pertanda bahwa dia senang berbagi. Dan orang yang senang berbagi tandanya bersyukur, karena dia meyakini ini dia dititipi oleh Allah, maka dia juga berbagi kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ya, makanya ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur. Minimal yang paling ringan, kondisi apapun ucapkan apa? Alhamdulillah. Ya, kondisi apapun ucapkan apa? Alhamdulillah. Jangan ada yang mengeluh, apalagi ngomel, ngedumel, tidak ada manfaatnya. Kondisi apapun, bahkan Rasulullah SAW mengajarkan, kalaulah itu yang ada di hadapan kita yang kita rasakan, itu kenikmatan yang kita anggap membahagiakan, maka kita diajarkan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah, dengan kenikmatan yang Allah berikan, kesolehan itu semakin bersempurna. Karena apa? Bagi orang muslim, hidup ini hanya sarana-sarana saja, bukan tujuan. Ya, dan yang namanya sarana sama dengan kendaraan. Orang cukup dengan jalan kaki saja cukup. Yang namanya sarana, orang punya motor saja cukup. Yang namanya sarana, orang mobil saja cukup. Dan orang-orang tentu sarana mungkin dia butuh pesawat, butuh kereta. Tapi apapun kondisinya, pasti sudah Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitas. Tinggal mau atau tidak. Karena percuma umpamanya kita punya pesawat, nggak bisa pakai. Nggak ada yang bisa mengendarai, bermanfaat atau tidak.
tidak bermanfaat ya. Makanya kita bersyukur ketika fasilitas yang Allah berikan kepada kita gunakan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 indikator yang menunjukkan keberhasilan kita di bulan Ramadan ini adalah hidayah kita bertambah. Ya, hidayah kita bertambah. Makanya kita selalu minta dalam doa-doa kita apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu Islam ya. Makanya kita selalu berdoa mudah-mudahan istiqomah. Ini yang berat nih istiqomah, ya kan? Kenapa? Karena yang namanya beramal sekali 2 kali itu biasanya mudah. Tapi yang sangat tidak mudah apa? Konsisten. Terus kita beramal sampai kita meninggal, ini yang paling berat ya. Makanya kita terus menambah yang sudah terbiasa dengan puasa di bulan Ramadan, mudah-mudahan minimal nanti bulan Syawal minimal sekali menambah dengan 6 hari di bulan Syawal. Syukur-syukur kalau ada yang masih kuat tambah dengan Senin Kemis. Syukur-syukur masih ada yang kuat tambah dengan puasa Ayyamul Bid. Syukur-syukur kalau ada di antara kita mampu luang, bahkan Allah berikan fisik yang kuat. Dan ini tidak semua mungkin bisa puasa Daud. Ini tentu adalah kesyukuran dan orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kalau di bulan Ramadan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang sebelum subuh sudah bangun untuk menunaikan sahur. Mudah-mudahan kita nanti terbiasa minimal sholat witir 1 rakaat silahkan. Ya, tapi minimal kami dulu diajarkan minimal jangan terlewat tiap malam minimal 3 rakaat. Mau semuanya diniatkan witir boleh. Mau umpamanya 2 rakaatnya qiyamul lail silahkan, 1 rakaatnya witir juga nggak apa-apa. Yang penting kalau bisa ini selepas kita keluar dari Ramadan ini, yang hanya tinggal hitungan jam saja. Mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan. Jangan sampai nanti di Ramadan kita qobliyah zuhurnya sampai 4, ba'diyahnya sampai 4. Ya, justru nanti malah masuk Syawal sama sekali. Sampai yang rawatib 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, itu gak ada yang kita garap sedikit pun. Minimal kalau kita belum semuanya prioritaskan dari sholat-sholat sunnah ini, mana yang akan kita ambil dulu supaya kita terbiasa istiqomah. Kenapa? Karena yang namanya istiqomah berkelanjutan, berkesinambungan, itu butuh yang namanya latihan. Nanti kalau kita sudah latihan terus terbiasa, itu dengan sendirinya ketika kita meninggalkan, kita akan merasakan ada sesuatu apa yang hilang dari diri kita ya. Makanya mudah-mudahan sholat sunnahnya nanti keluar dari Ramadan yang sebentar lagi akan kita akhiri. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita, terus bertambah, termasuk majlis ilmunya. Jangan sampai Ramadan kita sanggup terawih mendengarkan ceramah sebelum qiyam, masa sepekan sekali gitu pengajian, hari Sabtu atau Ahad atau hari apapun yang kita lowong. Di kantor-kantor kita rata-rata ada pengajian, di kampung-kampung kita rata-rata ada pengajian, bahkan di keluarga kita ada pengajian. Masa dalam sebulan, dalam sepekan, apalagi sampai setahun orang gak ngaji, itu yakin imannya bakal berkarat, bahkan mungkin sekarat. Tapi kalau orang sebejat apapun, dia dekat dengan kebaikan, itu ketika dia berbuat kesalahan diingatkan lagi, sehingga punya peluang untuk dia balik lagi. Dan Allah senang ketika orang dia berbuat salah dosa, dia mengaku di hadapan Allah, meneteskan air mata. Bahkan termasuk orang yang nanti akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang pernah meneteskan air matanya karena dia ingat dosa-dosanya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia maksiati. Makanya ini mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada kita semakin dekat dengan kebaikan, kita senang berkumpul dengan orang-orang baik ya. Kenapa dianjurkan dalam Islam berjamaah di masjid? Intinya adalah mudah-mudahan kita terwarnai. Karena kata Rasulullah SAW, agama seseorang itu tergantung kepada temannya. Bahkan Rasulullah mencontohkan langsung secara real. Orang yang dekat-dekat dengan penjual parfum, walaupun dia nggak beli, minimal bau parfumnya akan apa? Nempel di baju-bajunya dia. Tapi orang yang dekat-dekat dengan pandai besi, ya, kerjaannya tiap hari mukul asap-asapnya, itu pasti nempel. Jangan jauh-jauh, coba lihat itu kalau kita lewat di warung-warung Padang, sedang bakar ikan itu, lewat sebentar saja, itu kerasa baju kita bau apa? Bau asap. Ini orang tiap hari, tiap malam
berkumpulnya dengan orang pandai besi. Gak perlu ditanya, pasti bajunya kalau dicium, walaupun dia gak meniatkan, itu pasti bau apa? Bau asap. Ya, makanya ini kita berusaha istiqomah kapanpun dimanapun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adalah kita berusaha untuk mencari, mendapatkan, mengupayakan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir adalah kita ambil pelajaran. Mudah-mudahan kita kalau nanti yang bisa mudik, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan. Yang belum, orang mau mudik saja ke kampung yang dekat. Kita rata-rata Jawa, Sumatera, ya, saya kira nggak ada yang sampai ujung Sabang atau ke Merauke. Ya, butuh persiapan apa tidak? Butuh persiapan. Padahal kalau lihat kalender, itu hanya maksimal liburan paling panjang itu sampai tanggal 9. Bayangkan, dengan nanti kita akan mudik ke negeri akhirat yang Allah sebutkan khalidina fiha abada. Masa kita tidak berbekal? Atau masa kita untuk pulang kampung bekalnya banyak? Ya. Tapi untuk negeri akhirat kita bekalnya sedikit. Bahkan ada di antara kita yang berani-berani gak bawa bekal. Bukankah ini pekerjaan yang sia-sia, bahkan konyol? Coba bayangkan kalau kita pulang kampung, ya, jalan kaki, kira-kira gimana? Sebelum nyampe ke kampung kita, kaki kita sudah rempong. Ya, berarti butuh apa? Strategi, ngumpulkan dulu uang, minimal punya ongkos yang cukup. Ya. Kalau pulang kampung kita, apalagi tradisi rata-rata berbagi dengan saudara, bahkan dengan tetangga. Masa nanti ke negeri akhirat, mudah-mudahan kita minimal kalau nggak berbagi, bakal kita cukup nyampe. Karena boleh jadi nanti ada yang pulang ke negeri akhirat, dia akan berbagi syafaat. Termasuk ini yang memperbanyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah selama Ramadan, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, itu boleh jadi nanti di akhirat dia akan memberikan syafaat minimal kepada orang tuanya, bahkan kepada saudaranya. Apalagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau bekalnya maksimal, orang sampai jadi ahlul Quran, sampai jadi ahlus siyam, itu nanti kalau ahlul Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dikalungkan di atas kepalanya apa? Tajul karomah, mahkota apa? Kemuliaan. Orang yang puasanya maksimal, bahkan bukan hanya Ramadan, ditambah dengan puasa-puasa sunnah, Allah akan sediakan pintu surga khusus, namanya pintu apa? Babur Rayyan, pintu apa? Ar-Rayyan. Dan semua ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan ini sekali lagi kita mengambil pelajaran dari saudara-saudara kita, khususnya yang sudah pulang kampung. Kita berdoakan mudah-mudahan mereka sampai dan niat mereka insya Allah ya ikhlas untuk silaturahim, apalagi selama 2 tahun ini mereka nggak bisa pulang. Nah, kita pun yang belum akan ada niat, mungkin hari ini atau nanti setelah Lebaran, mudah-mudahan juga diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ambil pelajaran, kalau pulang kampung saja yang dekat, yang hanya sebentar, yang hanya hitungan hari, kita menyiapkan bekal yang cukup, apalagi nanti untuk negeri akhirat. Makanya kita perlu persiapan bekal yang cukup, dan diantaranya adalah kita dengan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan termasuk kita di 10 hari terakhir ini yang dikuatkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Apalagi kita yang berusaha melakukan i'tikaf, berapapun dapatnya di masjid, mudah-mudahan semuanya mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, sehingga dengan keutamaan malam Lailatul Qadar mudah-mudahan nanti bekal kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dianggap cukup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua amal ibadah kita, dan yang sudah maksimal mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus berikan keistiqomahan. Yang belum, kapanpun Ramadan, di luar Ramadan, terus kita beramal, terus kita menyiapkan bekal. Mudah-mudahan nanti kita semua ketika meninggal seperti yang selalu dipesankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita semua meninggal dalam keadaan Islam, iman, dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.